Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam channel MGMP PPKN Kabupaten Cilacap. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada anak-anak semua yang sudah naik ke kelas 9 SMP. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kegiatan pembelajaran masih menggunakan metode daring atau online. Oleh karena itu, kami dari MGB Kabupaten Cilacap mengajak anak-anak untuk belajar dari rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menghadapi keadaan seperti ini. Nah, pada kesempatan pertemuan yang pertama ini akan kami sampaikan bahwa untuk kelas 9 di semester yang pertama ini akan ada 3 bab yang dipelajari. Yang pertama berkaitan dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, materinya terkait dengan pokok-pokok pikiran yang akan ada atau yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yang KD-nya berbunyi membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Masih ingatkah kalian makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Masih ingat? Kalau belum, silakan untuk di-refresh kembali. Nanti setelah menyaksikan tayangan video ini, dibuka kembali buku kelas ke-8. Kita akan masuk ke materi utama pada pertemuan yang pertama ini, yaitu hakikat ideologi terbuka. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan ideologi itu? Istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Sehingga secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Selanjutnya, bagaimana pengertian ideologi menurut para ahli? Para ahli merumuskan ideologi berbeda-beda. Antara lain, yang pertama adalah pendapatnya Suryanto Puswowardoyo yang mengatakan bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Pengertian lain ideologi adalah pengertian yang disampaikan oleh M. Sastra Prateja yang mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi memuat 3 unsur. Yang pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman. Yang kedua, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral. Dan yang ketiga, adanya suatu orientasi pada tindakan. Pengertian yang ketiga tentang ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikatakan bahwa ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, dari 3 pengertian tadi, maka bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, karena Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau
ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa tersebut. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia. Yang ini perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Selanjutnya kita akan lihat bahwa ideologi itu memiliki beberapa fungsi. Antara lain, fungsi yang pertama adalah menjadi pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa tersebut untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Fungsi yang kedua, ideologi menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ideologi menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, apakah Pancasila merupakan ideologi yang terbuka atau ideologi yang tertutup? Ideologi yang terbuka adalah ideologi yang bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Sedangkan ideologi yang tertutup adalah ideologi yang berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan atau kelompok. Ciri khas dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Bagaimana dengan ideologi Pancasila? Apakah ideologi Pancasila memenuhi kriteria tersebut? Silakan bisa kalian diskusikan dengan temanmu. Selanjutnya kita akan lihat bahwa ciri dari ideologi terbuka itu menurut Kailan itu antara lain yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Ciri yang lain adalah nilai-nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Ciri yang ketiga, dasarnya adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Sedangkan ideologi yang bersifat tertutup ini memiliki ciri-ciri yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat atau yang sudah ada dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat tersebut. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Selanjutnya kita akan lihat keunggulan dari ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan bila dibandingkan dengan ideologi yang tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi yang tertutup seperti negara-negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti, negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya, ideologi negara tersebut akan ditegakkan oleh masyarakatnya sendiri. Selanjutnya, materi pertemuan pertama ini kita akhiri. Namun sebelum kalian menutup video ini, alangkah baiknya kalian kerjakan tugas mandiri berikut. Silakan kerjakan di buku tugasmu, kemudian hasilnya setelah selesai difoto dan dikirim ke guru mapel PPKN. Yang pertama, lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang kalian lakukan dalam mempelajari hakikat ideologi terbuka. Tulis hasil evaluasi kalian dalam tabel seperti
berikut. Silakan diperhatikan tabelnya. Selanjutnya yang kedua, lakukanlah evaluasi diri tentang hal-hal yang belum kamu ketahui mengenai materi hakikat ideologi Pancasila. Kemudian kalian tuliskan hasil evaluasinya dalam tabel seperti berikut. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan pertama ini. Jangan lupa tugasnya kalian kirimkan ke guru PPKN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk pertemuan yang kedua dan tetap semangat. Terima kasih.